Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmiah. Oh ya, perkenalkan saya Reni sebagai moderator pada acara Ngopi ini. Buat teman-teman yang masih belum tahu di acara Ngopi ini kita bakalan ngapain aja sih. Jadi di acara Ngopi ini adalah acara diskusi ilmiah yang dikemas dengan santai dan akan dipandu oleh seorang moderator. Untuk teknisnya nanti akan diawali oleh moderator yang akan menyampaikan pengantar mengenai tema yang akan kita bahas bersama. Nah, selanjutnya moderator akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nanti akan kita diskusikan bersama. Untuk hasil atau output dari acara ini adalah sebuah paper atau infografis yang pastinya nanti teman-teman semua bisa akses atau dibagikan oleh Departemen Pengembangan Akademik dan Keprofesian. Oh ya teman-teman, meskipun acara ini dikemas dengan santai, tapi tetap ada tata tertibnya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan terlebih dahulu nih, apa aja tata tertib yang berlaku di acara Ngopi. 1. Akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. 2. ID peserta dalam acara Ngopi ini harus menggunakan format nama asli, spasi angkatan. 3. Peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat diskusi ngopi dilaksanakan. 4. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute ketika tidak sedang berpendapat atau menyampaikan argumen. Dan teman-teman semua wajib untuk menyalakan kameranya selama berdiskusi di acara ngopi. Lalu yang kelima, semua peserta yang mengikuti diskusi ngopi via Zoom dapat mengajukan argumen atau pendapat melalui klik raise hand, kemudian moderator akan mempersilahkan untuk berbicara. Dan yang terakhir adalah di akhir acara, link daftar hadir dan feedback akan dibagikan, dan teman-teman semua wajib untuk mengisi link tersebut. Lalu kita lanjut ke pengantar mengenai tema diskusi ngopi kali ini. Mohon maaf teman-teman untuk di-mute dulu
suaranya. Baik, terima kasih yang sudah mute dan mohon dinyalakan kameranya. Terima kasih teman-teman yang udah nyalain kameranya. Yang belum dinyalain, mohon dinyalain dulu kameranya. Di Indonesia, pada waktu musim hujan yang biasanya tiba di penghujung hingga awal tahun, seringkali terjadi banjir di wilayah perkotaan, terutama di daerah yang padat penduduknya. Pemerintah daerah ataupun pusat selalu mengalami kerugian yang sangat besar, baik berupa korban nyawa maupun materi, akibat terjadinya banjir yang meluas dan melumpuhkan segala aktivitas penduduk kota termasuk daerah Provinsi DKI Jakarta. Begitu banyak permasalahan-permasalahan lingkungan yang dapat menyebabkan banjir dan permasalahan tersebut akan kita diskusikan di acara ngopi ini. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Selama puluhan tahun lamanya, banjir menjadi ancaman utama ketika musim hujan tiba di Indonesia, terlebih lagi di daerah DKI Jakarta. Untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah tersebut, kita harus merumuskan hal-hal yang menyebabkan banjir. Nah, teman-teman, kira-kira apa aja ya penyebab utama banjir? Buat teman-teman yang ingin berpendapat, dapat mengklik raise hand terlebih dahulu. Nanti saya akan mempersilakan untuk berbicara. Izin masuk. Maaf moderator, saya nggak ada raise hand, nggak apa-apa. Oke, boleh. Silakan untuk memaparkan pendapatnya. Ini dibolehin share screen kan ya? Iya, silakan untuk share screen. Oke, makasih. Bentar. Makasih kesempatan buat moderator. Nama saya Faradila Istiqomah Lady dari Angkatan 19. Izin berpendapat. Nah, menurut jurnal yang saya baca, jurnal itu kan 7 penyebab banjir di wilayah perkotaan yang padat penduduknya. Di sini disebutin nih salah satu penyebab banjir. Menurut saya yang paling menunjukkan penyebabnya adalah pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Nah, di sini tuh disebutin tentang peraturan daerah Jakarta Provinsi Jakarta Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah 2030. Nah, di sini tuh udah disebutin kalau misalnya di pasal 6, bentar ya, di scroll dulu. Di pasal 6 ayat 5B itu disebutin tuh kalau misalnya RTH tuh minimum itu 30%. RTH itu kan ruang terbuka hijau ya, teman-teman. Nah, selebihnya itu kan 70%-nya berarti kawasan terbangun. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih ke Jakarta, ternyata kalau misalnya dari ngelihat pakai kacamata sekilas saja tuh udah kelihatan kan kalau misalnya RTH ini tidak memenuhi peraturan yang ada gitu. Sekian. Menurut saya ini menjadi penyebab banjir sih. Makasih.
Terima kasih kepada Faradila. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin masuk ya. Ya. Saya angkatan 19. Dan disebutkan RTH minimal itu kan 30% ya. Tapi dan menurut data yang saya baca, bentar ya, saya screen dulu. Nah, di berita tuh RTH di Jakarta tuh cuma 9,9%, hampir 10%. Nah, itu gimana tuh untuk penyebabnya? Kenapa bisa sampai begitu? Izin masuk lagi boleh? Ya. Nah, benar banget kata Hilmi tadi ya. Aku izin share screen lagi boleh ya? Tadi kan disebutin kalau misalnya di Jakarta tuh, kenapa? Oh ya, tadi kan kata Hilmi tuh kan kenapa penyebabnya RTH tuh nggak nyampe 30% ya, tapi cuma sekitar 9-10%. Ini kalau dari berita aja tuh, dia udah ngasih tahu nih jumlah penduduk Jakarta saat ini itu sudah lebih dari 13 juta jiwa. Padahal dengan lahan seluas 662 km persegi, Jakarta idealnya itu cuma layak dihuni sama 6,5 juta jiwa saja. Nah, dari sini kan kita bisa nyimpulin nih, ya nggak sih? Kalau misalnya pertumbuhan penduduk di Jakarta tuh nggak sesuai sama ketersediaan lahan yang di sana. Gitu guys, menurut saya. Makasih. Terima kasih Dila. Lalu ada lagi yang ingin menambahkan? Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan? Bisa langsung aja. Boleh izin nambahin nggak? Boleh, silakan. Perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Iqbal Ardiansyah dari angkatan 19. Menurut saya, boleh saya screen nggak? Boleh ya. Menurut saya, banjir Jakarta tuh salah satu penyebabnya tuh urbanisasi di Jakarta tuh setiap tahunnya meningkat. Kita contoh ya, ambil data dari 2019 karena 2019 masih ada arus balik. Nah, kita lihat di 2019 ini diserbu 71.000 pendatang baru. Nah, otomatis pendatang-pendatang ini akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya seperti buang sampah sembarangan, pemukiman kumuh, dan lain-lain. Nah, kita lihat juga di berita di Megapolitan, di okezone.com. Nah, perilaku masyarakat ini salah satu faktor penyebab banjir. Nah, kita lihat juga di kompas.com, penyebab banjir itu salah satunya sampah. Nah, berarti salah satu faktor penyebab banjir itu urbanisasi di Jakarta yang setiap tahunnya meningkat. Terima kasih. Terima kasih kepada Iqbal. Ada yang ingin menyanggah atau menyetujui? Izin masuk lagi boleh nggak? Boleh. Mau nyetujuin sih. Sorry ya, double suaranya. Mau nyetujuin Iqbal tadi. Gue setuju banget, Bal. Gue kan kecil di Jakarta ya, Bal. Ya. Grogol sih. Di sini ada yang daerah Grogol nggak? Udah kalau misalnya Grogol, kita senasib banget, guys. Kan waktu dulu kan gue kecil di Jakarta ya. Itu gue depan gang gue tuh dulunya tuh masih kayak lapangan kontainer gitu loh. Jadi masih kayak tanah, masih bisa diresapin sama air hujan gitu-gitu. Nah, sekarang gue kan balik nih ke Jakarta berapa tahun ya? Sekarang kan gue udah 20 tahun balik lagi ke Jakarta, itu udah berubah semua, guys. Udah berubah semua, jadi jalanan yang gede-gede gitu sama pemukiman ya agak kumuh gitu. Jadi kurang teratur. Gue setuju banget, Bal. Thank you. Oke, terima kasih kepada Dila. Ada lagi yang ingin menambahkan penyebab dari banjir? Kalau teman-teman, aku boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Oke, kenalin. Aku Anki. Boleh nambahin ya, boleh share screen. Bentar.
Nah, jadi menurut aku salah satu penyebab banjir yang lain tuh curah hujan yang tinggi di DKI Jakarta sendiri. Saya ngambil data dari Bapeda nih. Jadi di data ini tuh di tahun 2014 banyaknya hari hujan itu ada yang sampai hampir 1 bulan penuh gitu. Ada yang 26 hari. Nah, menurut aku itu udah sangat tinggi kan, berarti di tahun 2015 juga 23 hari, di tahun 2016 juga sampai 23 hari itu. Nah, tadi kan disebut tuh sama Dila kalau di Jakarta itu terjadi pembangunan besar-besaran juga. Nah, akibatnya itu sumur resapan di Jakarta itu berkurang. Nah, itu akan berdampak sekali di mana kan curah hujan tinggi tetapi sumur resapannya kurang. Artinya air yang jatuh dari curah hujan tersebut tidak diserap oleh tanah secara optimal, makanya terjadi genangan di mana-mana dan menyebabkan banjir yang besar gitu. Menurut saya itu sih. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Anki sudah menambahkan penyebab utama dari banjir. Nah, buat teman-teman ada lagi yang mau nambahin atau menyanggah kah atau mau menyetujui sesuatu, bisa langsung ngomong. Buat teman-teman yang mau ngomong, jangan sungkan ya, di sini acaranya kita santai aja gitu, nggak perlu tegang-tegang gitu. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau entah menyanggah atau mau ngasih pendapat atau mau menyetujui atau mau nanya sesuatu, bisa langsung aja ngomong. Di sini soalnya acaranya santai kok gitu. Izin masuk ya, izin share screen. Baik, Tira, ada yang mau disampaikan? Sebelumnya kan ini udah disinggung juga di buletin HMS. Share screen-nya ada nggak? Saya lewat HP soalnya. Ada, Tir. Ada, Tir. Enjoy, aman. Ada. Kan sebelumnya udah pernah disinggung nih di buletin HMS. Potensial. Kalian pernah baca gak sih atau tahu tentang ITBX itu apa? Jadi penyebab banjir itu, halo, suara saya putus-putus gak sih? Lumayan. Tapi masih hijau. Siap, bisa langsung. Gimana Kira? Kalau udah siap bisa langsung ngomong aja. Oke, jadi penyebab banjir itu kan kayaknya saya gak usah share screen deh, soalnya kayaknya sinyalnya gak kuat. Bahas di salah satu buletin HMS Potensial yang judul aja atau gimana? Halo, ada gak? Nah, udah ada suaranya. Silakan Kira. Oke, jadi penyebab banjir di ibu kota itu udah pernah disinggung di buletin. Salah satu penyebab utama dari banjir itu adalah curah hujan yang mencapai angka 266 mm per hari. Nah, selain itu juga ada yang namanya ITBX dalam pembangunan suatu dalam dasar pembangunan gitu. Ada ITBX yaitu ya I diizinkan, T terbatas, B bersyarat, dan X tak diizinkan. Kalau T buat terbatas itu kayak
jumlah luasnya itu terbatas. Nah, kalau bersyarat itu artinya boleh membangun asalkan harus ada lahan hijaunya berapa persen gitu. Nah, orang-orang yang membangun di Jakarta itu nggak mematuhi aturan ITBX itu. Jadi kayak tadi kata Dila, kenapa nggak nyampe 30% apa sih namanya teh? Ruang hijaunya itu gara-gara orang-orang nggak mematuhi ITBX itu. Itu sih kata saya. Iya, banyak banget. Wah, makasih banyak ya Tira udah nambahin nih menyetujui argumen dari Faradila. Teman-teman yang lain ada lagi yang ingin berpendapat? Ternyata banyak ya penyebab banjir. Ternyata banyak banget penyebab dari banjir, nggak cuma tentang sampah, tapi juga ruang terbuka hijau yang masih kurang. Buat teman-teman yang punya argumen lain bisa disampaikan sekarang, bisa langsung aja. Yuk, sharing. Izin masuk, Reni. Oke, Ucup, silakan. Wah, tadi itu dari ITBX atau buletinnya AMS tuh emang berkaitan juga sih ya, yang namanya pengelolaan tata ruang gitu ya. Nah, kalau menurut saya juga emang benar sih itu. Jadi emang perlu ada namanya upaya juga dalam pengelolaan tata ruang, seperti upaya konservasi air di daerah aliran sungai juga gitu. Nah, soalnya ya berkaitan dengan efektivitas dari si aliran sungai itu, kayak misalkan ada bantaran ada pemukiman yang ada di bantaran sungai itu juga kayak ngeganggu namanya efektivitas sungai itu. Nah, terus dari orang-orang yang ada di bantaran sungai itu juga kayak gimana ya, kayak perilakunya juga masih agak kurang bagus juga gitu menurut saya. Nah, jadi emang perlu namanya upaya konservasi air di sana. Terus dari perilaku masyarakatnya juga kan emang banyaknya juga kan orang-orang di bantaran sungai itu kayak berpendidikan rendah gitu, mungkin kurang paham yang namanya membuang sampah pada tempatnya. Jadi ya banyak juga orang-orang yang suka membuang sampah langsung ke sungai, dan itu mempengaruhi juga efektif sungai. Nah, mungkin selaras juga sama yang tadi Tira. Terima kasih. Terima kasih Ucup sudah menyampaikan pendapatnya. Ternyata nggak cuma sampah tadi, sampah, ruang terbuka hijau, terus sekarang juga bisa dikaitkan juga dengan pendidikan masyarakat atau sumber daya manusia di daerah Jakarta yang masih sangat kurang diedukasi tentang pembuangan sampah yang seharusnya tuh di tempatnya gitu, bukan dibuang di kali. Berarti ada aspek sosialnya. Oke, selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi untuk menambahkan atau menyanggah sesuatu gitu yang sudah tadi teman-teman semua sampaikan. Izin masuk ya. Iya, boleh. Silakan. Di sini kan dari tadi mengebahasnya penyebab banjirnya. Nah, tapi kita tidak mendiskusikan gimana sih solusi yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, solusi konkretnya. Sedangkan kalau ngebahas penyebab doang itu data-datanya udah lengkap, penyebabnya. Tapi kita tidak membahas solusi yang harus kita lakukan, solusi kita sebagai mahasiswa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu mungkin masukan dari saya segitu. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih masukannya. Jadi untuk solusi nanti di sub materi yang lainnya, nanti ada bagiannya sendiri. Tenang aja, di sini kita emang dikhususkan untuk mendiskusikan tentang penyebabnya terlebih dahulu. Terima kasih Habib atas masukannya. Oke, baik teman-teman yang lain, kita balik lagi ke penyebab. Ada lagi kah yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Izin masuk ya. Mungkin kalau dari saya,
penyebab banjir itu gara-gara gubernurnya, kebijakan-kebijakan dari pemerintahnya. Udah cukup. Oke, makasih Habib sudah menyampaikan pendapatnya. Untuk bagian kebijakan-kebijakan nanti juga akan ada subbahasannya lagi gitu. Nanti ada waktunya kita mendiskusikan tentang kebijakan dan program dari pemerintah mengenai untuk dalam hal menangani banjir gitu. Jadi teman-teman tetap stay tune ya. Oke, teman-teman yang lain ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada lagi kah yang mau menambahkan lagi? Izin masuk lagi boleh? Boleh, Dila, silakan. Terima kasih ya. Ini mau nyambungin yang dari Angki yang tentang curah hujan yang tinggi ya. Itu kan kalau kata Pak Pengki itu kan kalau curah hujan yang tinggi kan berarti kan butuh drainase yang baik kan. Nah, kalau misalnya dihubungin sama share lagi ya. Kalau dihubungin sama jurnal yang tadi tuh ternyata juga ada guys yang ngomongin tentang drainase. Mana ya, bentar. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Nih, tidak adanya perencanaan dan pemeliharaan sistem drainase yang baik itu ternyata juga berpengaruh terhadap terjadinya banjir gitu. Nah, sedangkan kalau di Jakarta aja kan katanya tuh kalau di Jakarta tuh setiap daerah tuh punya drainase masing-masing dan mereka nggak punya drainase yang terpadu gitu. Jadi itu malah bikin sisi negatif buat Jakarta sendiri yang nyebabin banjir. Thank you. Oke, terima kasih kepada Dila yang sudah menambahkan. Terus teman-teman di sini mungkin ada juga yang bisa memberikan pandangannya di wilayah kalian masing-masing gitu. Mungkin, oh iya, ternyata ada Bang Aldian akan menambahkan sesuatu. Oke, kepada Bang Aldian, dipersilakan untuk berbicara. Oke, makasih moderator. Selamat sore teman-teman. Jadi gini ya, asik nih bahasanya ngomongin banjir. Terus tadi juga dari Dila nih, Dila ya namanya ya? Itu ngomongin tentang... Saya Dila Bang. Oke, dari Dila tadi ngomongin tentang drainase. Saya boleh share screen nggak? Bentar. Iya boleh Bang, silakan. Nih, saya share screen bentar ya. Nah, nih. Sebenarnya kan kalau masalah drainase itu hubungannya sama debit ya. Nah, ini rumus untuk ngukur limpasan permukaan. Jadi di sini ini ya sambil cerita-cerita dikit dulu nih. Nah, kan kalau nih, ini contohnya di Ciliwung ya, das Ciliwung. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa itu das. Nah, das itu kan daerah aliran sungai di mana das itu merupakan luasan gitu. Nah, misalnya kan di sini namanya Das Ciliwung, tapi nggak mencakup Jakarta aja. Das Ciliwung itu. Das Ciliwung itu hulunya kan kalau nggak salah di ini ya, di Gunung Gede, Bogor. Nah, jadi di Bogor ada, di Jakarta ada, di Cianjur ada gitu. Jadi kalau das itu kayak gitu. Kalau sungai kan paling di kota itu aja. Misalnya Sungai Ciliwung di Jakarta gitu. Nah, kalau Das Ciliwung ya berarti mencakup beberapa kota gitu, mencakup beberapa luasan. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Kan di sini ada notasi-notasinya nih, ada legendanya nih, ada air, ada hutan, ada kebun campuran, ada permukiman. Nah, ini Das Ciliwung itu kebanyakan yang warna kuning. Nah, ini juga salah satu penyebab banjir di Jakarta. Nah, terus apa hubungannya sama drainase sih gitu? Nih, saya kasih lagi ya. Nah, ternyata koefisien ini nih. Nah, ini yang nyebabin banjir juga. Nah, tadi kan dikasih tahu juga sama teman kita namanya Tira ya tadi bahwa si Jakarta itu pernah nginjek 200-an intensitas hujannya. Nah, di sini satuannya milimeter per jam. Nah, ternyata si hujan yang besar sama kondisi lingkungan yang lebih banyak permukiman itu bikin koefisien C ini jadi lebih besar. Nah, koefisien C ini jadi besar. Otomatis karena ini pengalihnya jadi besar, maka si debit puncaknya pun akan besar gitu, debitnya nih, si Kipe. Nah, terus juga
kan kita tuh ngedesain saluran tuh kan dari ini ya, dari berbagai aspek pertimbangan gitu. Ada juga periode ulang hujan. Nah, contoh misalnya ya, desain saluran yang didesain itu kan berbentuk trapesium gitu. Nah, ini muka airnya. Nah, didesain itu untuk periode ulang contoh 50 tahun deh. 50 tahun. 50 tahun. Gitu. Nah, untuk 50 tahun itu debitnya segimana sih si nilai Ki yang buat saluran ini gitu loh. Nah, otomatis kan Ki yang puncak ini harus gitu harus bisa ditampung sama Ki saluran ini gitu loh. Ternyata kalau si Ki P-nya lebih besar daripada Ki desain, itu bisa jadi banjir. Itu teman-teman. Nah, ini yang jadi dasar-dasar drainase gitu loh. Kita tuh ngedesain kan ada yang 25 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 100 tahun, bahkan ada yang sampai 500 tahun gitu si periode ulang hujan. Nah, ini nanti teman-teman butuh pengetahuan statistikanya juga buat ngitung hujan-hujan ini karena minimal ya untuk ngedistribusiin data hujan itu kita minimal punya data 10 tahun ke belakang. Contoh misalnya sekarang kan 2021 ya. Nah, kita harus punya data sampai 2011 gitu atau 2010. Nah, itu baru bisa dihitung desain-desain salurannya. Berarti kesimpulannya kalau kita kaitin sama drainase, kapasitas tampungan drainasenya itu nggak nampung gitu. Contoh lagi ya, saya hapus dulu. Nah, ini contoh daerah Tasik lah gitu ya, depan Unsil gitu. Nah, si depan Unsil tuh didesain misalnya cuma segini nih. Misalnya berapa ya? 1,5 lah, 1,5 meter kubik per detik. Nah, ternyata pas hujannya tinggi, misalnya I-nya tinggi, ternyata si air tuh meluap ke sini gitu. Contoh misalnya jadi 4 meter kubik per detik. Kan otomatis ya kalau 4 meter kubik per detik itu airnya jadi luber gitu loh. Nah, berarti di sini peran seorang insinyur teknik sipil kalau kata saya ini harus jadi tanggung jawab yang besar gitu. Itu sih kalau untuk banjiran pasti ke drainase. Kita juga sering ya lihat depan Unsil tuh banjir, apalagi kan kalau hujannya tinggi gitu suka setengah lutut juga pernah kan, setengah betis, setengah lutut kayak terlalu ekstrim. Paling dari saya gitu sih. Thank you dari teman-teman yang udah ngasih kesempatan. Wah, terima kasih banyak nih buat Bang Aldian. Kita bisa sekalian belajar curi-curi start nih tentang dasar-dasar drainase. Aduh, makasih banyak ya Bang Aldian gitu. Terus selanjutnya nih teman-teman ya mungkin bisa gitu cerita tentang pengalaman banjir di daerah kalian masing-masing. Kita kan nggak semua orang Tasik kan, pasti ada dari yang berasal dari daerah-daerah lain gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing, share di sini gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja ya bilang kalau misalnya mau menyampaikan pengalamannya. Gitu. Izin masuk teh. Boleh silakan, Sandy. Perkenalkan nama saya Sandy Julianto. Mohon maaf sebelumnya saya off cam karena saya lagi di luar. Iya nggak apa-apa. Izin berbicara ya tentang ini kan lagi membahas tentang kebanjiran gitu teh. Di daerah saya Indramayu pas bulan kemarin gitu, bulan Februari kan itu lagi deras-derasnya musim hujan gitu. Kata Bang Aldian kan kalau deras hujan air pasti tinggi, pasti drainasenya nggak benar, terus pasti ada kebanjiran gitu. Tetapi yang ada di Indramayu itu pas lagi musim hujan, lagi deras-derasnya air, terus kan itu Sungai Cimanuk yang ada di Indramayu. Nah, kalau Sungai Cimanuk dari Indramayu itu biasanya airnya itu dari Waduk Rentang gitu yang ada di Majalengka. Kalau sumpama deras hujan air lebih tinggi gitu, terus yang ada di Rentang tidak bisa menampung semua air kan pasti diluapkan gitu ke sungai-sungai. Nah, akibatnya
yang dekat sungai gitu, dekat Sungai Cimanuk. Kan Sungai Cimanuk itu masuk luapan air dari Rentang gitu. Nah, di daerah situ yang dekat perairan Sungai Cimanuk di daerah Indramayu itu kebanjiran gitu, hampir 20 kecamatan yang ada di Indramayu. Tetapi ini banjir enggak terlalu parah seperti kejadian 6 tahun kemarin. Kalau kejadian 6 tahun kemarin yang ada di Indramayu itu sampai menutup jalan Pantura yang ada di dekat pantai gitu. Sampai menutup jalan. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun emang banjir merendam hampir 20 kecamatan tapi tidak sampai ke jalan raya. Nah, kan Cindy dekat gitu, dekat dengan sungainya juga. Terus apa ya? Terus Cindy melihat gitu, rumah Cindy jauh dari sungai tapi Cindy survei gitu karena Cindy kan juga sama mahasiswa. Mahasiswa kan harus belajar gitu, sosial kontrol, harus peduli kepada orang lain gitu. Jadi Cindy survei gitu ke tempat-tempat banjir. Nah, ternyata banjirnya itu emang ada beberapa faktor gitu. Cindy kan pernah lihat ada pembangunan irigasi di dekat Sungai Cimanuk. Nah, itu kan sungainya dibenerin gitu, jadi dikasih drainase biar benar. Kan biasanya kalau sumpama drainasenya bener kan pasti nggak terlalu banjir gitu. Banjir itu bisa teredam lah gitu. Cuman pas di situ kan pas lagi kebanjiran, drainase yang dari Waduk Rentang kan dialirin ke sungai kecil. Biasanya ada sungai kecil, sungai besar. Yang sungai kecilnya itu lagi diperbaiki gitu, dibenerin hampir berapa kilometer ya bisa nyampe 5 kilometeran gitu. Jadi mungkin penyebab banjir yang pertama bisa dari derasnya air hujan, terus dari Waduk Rentang juga tidak mampu gitu menampung debit air yang begitu tinggi, ditambah drainasenya juga lagi dibenerin yang sungai-sungai kecilnya. Mungkin dari pengalaman banjir yang ada di daerah Indramayu seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Makasih banyak kepada Sandy sudah berbagi pengalaman banjirnya di Indramayu. Kita jadi nambah banyak pengetahuan nih tentang banjir di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya dicukupkan aja untuk bahasan submateri yang pertama. Jadi sekarang saya akan menyimpulkan penyebab-penyebab utama dari banjir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, contohnya rumah-rumah liar yang dibangun di bantaran kali. Kedua, pengelolaan sampah yang buruk oleh masyarakat. Tiga, RT RW yang tidak tertata. Empat, curah hujan yang tinggi. Lima, drainase yang kurang baik. Enam, tidak adanya sumur resapan. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya.
Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kasus banjir sudah menjadi bencana tahunan di wilayah DKI Jakarta. Banyak sekali kerugian baik harta maupun korban nyawa. Nah, dilansir dari kompas.com, jumlah kerugian banjir di wilayah DKI Jakarta mencapai 30 hingga 40 miliar dan berita ini disiarkan pada tanggal 20 Februari tahun 2020. Nah, pertanyaannya itu adalah, di antara pemerintah dan masyarakat, manakah yang paling dominan dalam menanggapi kasus bencana banjir di wilayah DKI Jakarta? Buat teman-teman yang mau yang ingin menjawab, yang ingin berpendapat, dipersilahkan. Boleh izin masuk nggak teman-teman? Boleh, Iqbal, silakan. Jadi gini ya, buat pertanyaan pemerintah dan warga, mana sih yang lebih berperan dalam banjir ini? Nah, menurut saya keduanya sama-sama berperan. Kenapa? Pertama, dari pihak pemerintahnya sendiri, pihak pemerintah juga tidak diam saja tentang banjir ini. Pihak pemerintah juga sudah berusaha semaksimal mungkin dengan membuat aturan-aturan yang mereka anggap bisa meminimalisir banjir ini. Seperti contohnya, kita bisa lihat pemerintah sudah mengeluarkan aturan-aturan tentang banjir ini. Bentar ya, saya screen dulu. Nah, kelihatan nggak share screen-nya? Nah, sudah kelihatan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan tentang membuang sampah dengan denda senilai Rp500.000. Nah, berarti di sini juga masyarakat juga ikut berperan dalam mengatasi banjir ini. Kenapa? Karena peraturan yang dibuat pemerintah juga tidak diindahkan atau tidak diikuti oleh warganya. Tapi juga di sini ada peran pemerintah yang kurang. Contohnya, kurangnya tindak tegas terhadap para warganya yang melanggar aturan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iqbal telah menyampaikan pendapatnya. Lalu selanjutnya ada Ulya. Silakan Ulya, ingin menambahkan? Ya, izin masuk ya. Sebenarnya mau nambahin aja yang dari Iqbal. Setuju sih kalau misalnya nggak ada yang lebih dominan antara pemerintah sama masyarakat. Nah, itu tuh paling ditegesin aja antara kerjasama antara masyarakat sama pemerintah. Karena percuma gitu pemerintah ngeluarin peraturan, tapi kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut kurang. Jadi, benar sih nggak ada yang lebih dominan, tapi keduanya harus saling bekerja sama. Itu sih paling. Makasih. Terima kasih Ulya atas pendapatnya. Buat teman-teman, ada lagi yang mau ngasih ada lagi yang mau ngasih pendapat, entah menyanggah atau menyetujui sesuatu? Izin masuk boleh? Boleh, silakan Dila. Sebelumnya mohon maaf ya, ini kameranya nggak bisa nyala. Iya, nggak apa-apa. Iya, mau izin berpendapat, agak nggak setuju sama Iqbal. Kayak yang tadi kan lebih dominan, kata dia nggak ada yang lebih dominan ya. Kalau menurut saya sendiri, menurut gue sendiri sih, kalau menurut gue ya, kalau misalnya pemerintahnya bisa tegas dalam pelaksanaan peraturannya, menurut gue masyarakat bakalan bisa patuh sih. Gitu. Jadi menurut gue yang lebih dominan di sini tuh pemerintahnya. Gitu sih, Bal. Thank you. Terima kasih Dila sudah memberikan pendapat tentang pernyataan dari Iqbal. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau nambahin atau menyanggah lagi?
Oke, mungkin dicukupkan saja. Jadi saya akan menyimpulkan pendapat teman-teman yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. 1, masyarakat tidak menaati peraturan pemerintah. Yang kedua, pemerintah kurang tegas dalam menegaskan peraturan. Dan yang ketiga adalah butuhnya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 3. Selain menanggapi kasus banjir, perlu adanya tindakan terhadap kasus banjir tahunan di DKI Jakarta. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam memberikan kebijakan dan program untuk mengatasi banjir. Apa saja sih kebijakan dan program yang telah dibuat oleh pemerintah daerah setempat menanggapi bencana banjir di Jakarta? Oke, teman-teman sudah bisa mulai dijawab. Bagi teman-teman yang mau ngasih pendapat atau ngasih sharing tentang pengalamannya, bisa langsung ngomong aja. Izin masuk. Karena ini, aduh bentar dulu, kacamatanya dilepas dulu. Ya Ucup silakan. Pakai aja, biar keren. Jadi sebenarnya dari pemerintah Jakarta tuh dari dulu juga udah ngusungin yang namanya solusi dari banjir sendiri itu adalah konsep normalisasi di sungai-sungai. Nah, sebenarnya dari pemerintah juga sebenarnya udah ngelakuin si konsep normalisasi itu sendiri di 13 sungai Jakarta itu udah diberlakuin, dan ada yang udah selesai proyeknya, ada yang masih dikejar juga sekarang gitu. Ya mungkin itu dari saya, salah satu kebijakan pemerintah yang udah diberlakuin. Oke, terima kasih Ucup sudah memberikan pendapatnya. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan atau ada yang menyanggah atau menyetujui pendapat dari Ucup? Oke, kepada Bang Aldian, dipersilakan untuk berpendapat. Oke, saya mau nanya aja, kalau itu kan tadi kan kata Ucup ya, perihal normalisasi di Jakarta udah ada yang terlaksana, tapi mau dengar dulu dong pendapatnya orang Jakarta itu ngerasanya kayak gimana ya buat normalisasi itu, apa emang berdampak gak atau kayak gimana? Khususnya kan di sini ada orang Jakarta nih beberapa nih, gimana nih pandangan dari teman-teman? Ada yang orang Jaksel kan, ada orang Jakut juga. Coba. Nah, ini teman-teman aku nih, ada nih yang orang Jaksel, mungkin bisa menjelaskan menjelaskan yang di pertanyaan dari Bang Aldian. Coba deh Ulia. Ayo Ulia. Bentar ya. Sebenarnya kalau misalnya tentang normalisasi,
kurang ngaruh sih ya, soalnya yang aku lihat langsung mah kalau tentang kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan banjir ini, itu tuh paling kayak ngirim mobil-mobil yang mompain air banjirnya gitu loh. Jadi banjir-banjir yang misalnya nih di daerah ini sudah terjadi banjir, nah airnya itu dipompain gitu, jadi biar cepat surut. Paling gitu sih kalau yang kelihatan langsung mah di TKP, gitu doang guys. Oke, makasih Ul ya sudah memberikan pendapatnya yang ngalamin langsung nih di daerah Jakarta ya kan. Terus selanjutnya teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya atau berpendapat? Teman-teman maaf di hold dulu ya. Pengalaman-pengalamannya aku mau nanya dulu nih, boleh? Boleh, silakan nanti. Dari tadi kan Bang Aldian sama sama Ulya sama Ucup juga ngejelasin tentang normalisasi, naturalisasi. Nah, apa sih itu sebenarnya? Terus perbedaannya tuh apa naturalisasi sama normalisasi sendiri? Makasih teman-teman. Semoga bisa dijawab ya. Izin masuk teman-teman. Bentar ya, buka dulu. Oh ya ini. Nah, jadi sebenarnya konsep naturalisasi dan normalisasi ini sebenarnya konsepnya tuh sama. Samanya kenapa? Karena emang dia tuh emang suatu bangunan air yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas air. Nah, sebenarnya perbedaan sangat signifikan dari konsep normalisasi dan naturalisasi itu ada di bedanya itu di naturalisasi sendiri kan katanya natural ya. Natural itu berarti kan alami. Nah, di konsep naturalisasi ini sendiri dia tuh ningkatin namanya keanekaragaman hayati. Nah, terus yang namanya natural kan nggak ada namanya struktur buatan manusia. Jadi emang dari dinding-dindingnya sendiri juga itu dia make dinding dari tanah. Nah, cuman ya minusnya itu kalau tanah kan pasti rawan dengan kohesi ya kalau nggak salah namanya. Longsor atau apa. Nah, jadi emang si tanahnya sendiri itu harus dimiringin dan hal tersebut itu butuh lahan yang lumayan luas buat kemiringan itu supaya si tanahnya nggak longsor. Nah, lalu yang ngebedain lagi di sana itu ada namanya proses restorasi ekologi. Itu entah dari penggunaannya itu penggunaan dari pohon, semak dan bunga. Ini saya ambil sumbernya dari Litbang Kompas di mana ya? Di BWS Sungai Ciliwung, Jakarta nomor 31 tahun 2019. Nah, buat aturan normalisasi sendiri, naturalisasi sendiri itu udah diatur di Peraturan Gubernur DKI nomor 31 tahun 2019. Nah, buat si naturalisasi ini konsepnya udah dipakai di negara-negara maju seperti Australia dan Eropa. Nah, buat si normalisasi sendiri ini saya mau ngejelasin aja ya dikit ya. Mungkin emang dia tuh kayak buatan manusia ya. Nah, di situ tuh terdapat namanya proses betonisasi yang berupa tanggul atau seat pile di situ. Nah, buat si aturannya sendiri itu aturannya sendiri itu ada di Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Zonasi dan Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Ini nih, saya baca. Oke, terima kasih teman-teman. Dibalikin lagi kepada moderator. Oh ya, ada satu lagi lupa. Saya tuh tadi sempat baca dari mana sih? Dari Kompas atau dari Tempo News ya. Nah, dari pemerintah sendiri itu sebenarnya udah ngeluarin yang namanya pompa air tambahan. Pompa air itu tuh gunanya buat ya mindahin air banjir itu ke muara biasanya mana. Penambahan pompa itu tuh 19 jumlahnya. Dan saya baca di Tempo News itu masih dalam tahap lelang. Jadi belum direalisasiin, teman-teman. Terima kasih. Makasih Ucup, jelas banget pokoknya. Makasih ya. Oke, makasih. Makasih kepada Ucup sudah menjawab pertanyaan dari Hanki. Teman-teman, ada yang mau nambahin lagi mengenai pertanyaan tentang kebijakan atau program dari pemerintah untuk mengatasi banjir?
Oh iya, izin masuk lagi teman-teman. Maaf Ucup, Teh Sundari dulu yang berbicara. Oh, sorry. Yang raise hand. Iya, nggak kelihatan, sorry. Ya, mohon maaf ya. Ini kepada, oke. Kepada Teh Sundari diizinkan untuk berbicara. Oke, makasih ya kepada moderator. Mungkin menanggapi tadi ya soal normalisasi gitu. Mungkin bisa menggunakan alangkah lebih baiknya gitu daripada kita menggunakan pompa gitu. Lebih baik adanya kolam retensi gitu, di mana konsep kolam retensi ini sendiri kan menampung volume air ketika debitnya itu tinggi gitu, dan menyalurkannya kembali gitu secara perlahan-lahan ketika debitnya itu sudah mulai surut gitu. Kolam retensi sendiri kan kolam yang dibuat untuk menggantikan fungsi lahan resapan yang sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya dengan maksimal gitu. Kayak misalnya ketika lahan resapan yang tertutup yang berubah fungsi menjadi kawasan perumahan dan perkantoran gitu. Nah, kolam buatan ini selanjutnya digunakan untuk menampung air hujan gitu secara langsung, dan juga menampung aliran air dari sistem drainase yang kemudian selanjutnya akan diresapkan ke dalam tanah gitu. Karena berfungsi sebagai resapan buatan, maka kolam retensi ini pun dibuat pada bagian yang paling rendah dari lahan gitu. Nah, kalau misalkan untuk kedalamannya itu menyesuaikan dengan luas yang tersedia gitu. Nah, itu untuk solusi jangka panjang lah. Kalau misalkan untuk solusi jangka pendeknya bisa dilakukan seperti pelebaran alur sungai atau meninggikan tanggul. Paling gitu dari saya. Terima kasih. Wah, makasih banyak nih buat Teh Sundari udah ngasih insight baru nih buat kita tentang penanganan banjir. Oke, buat teman-teman masih ada lagi yang mau ngasih pendapat atau tambahan lagi? Oh, ya Ucup tadi katanya mau ngomong atau mau nambahin sesuatu. Oke, iya izin masuk teman-teman. Jadi saya juga tadi ngebaca kompas.com ya kebetulan. Nah, di kompas.com ini tertuang judul DKI Jakarta berencana bangun 3.000 sumur resapan tahun 2021. Izin share screen, oke. Izin share screen teman-teman. Ya, silakan. Waduh. Mana sih? Oh ya ini. Nah, ini beritanya dari Kompas, terus baru diterbitin Februari tanggal 23. Nah, terus ini nih, jadi ini ada konsep si sumber resapannya. Nah, jadi di garis besarnya sendiri, ini nih, jadi pemerintah tuh nganggarin 400 miliar yang telah dialokasikan kepada APBD 2021. Nah, dia tuh ngebangun 3.000 titik si sumber resapan tersebut. Terus vertical drainage, jadi namanya tuh kayak sumber resapan tuh ya. Jadi emang gunanya tuh buat ningkatin air tanah, resapan infiltrasi air tanah sendiri. Nah, terus ini lagi proses juga katanya mah. Yang baru jadi itu kisarannya tuh 300 unit si sumber resapannya sendiri. Yang saya baca di ini yang saya baca di ini di mana sih, di Tempo News, cuman saya lupa tadi beritanya di mana. Udah sih paling itu aja, saya balikin lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ucup atas tambahan informasinya. Terus buat teman-teman yang mau nambahin lagi, yang punya pendapat sendiri mengenai kebijakan-kebijakan atau program dari pemerintah, bisa langsung aja kita diskusi bareng di sini.
Kalau udah nggak ada lagi yang mau nambahin, dicukupin aja ya. Terus saya akan membacakan kesimpulan dari pertanyaan mengenai kebijakan dan program pemerintah. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya program normalisasi situ dan embung. Yang kedua, program naturalisasi sungai. Dan yang ketiga, menambah mobil pompa. Dan yang keempat, pembuatan 1.000 sumur resapan di Jakarta. Dan kita dapat saran juga mengenai kolam retensi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu pertanyaan nomor 4 nih. Jadi kawasan Depok dan Bogor tuh sering banget nih disebut-sebut ketika di daerah DKI Jakarta tuh banjir. Nah, wilayah tersebut diduga menjadi salah satu penyebab banjir karena letak geografisnya yang berada di hulu. Nah, sehingga kita sering banget dengar nih kalau baca berita, wilayah Depok dan Bogor tuh mengirimkan banjir kiriman ke wilayah DKI Jakarta. Nah, apakah hal tersebut benar dan bagaimanakah pengaruh wilayah lain terhadap banjir di daerah DKI Jakarta? Nah, teman-teman bisa langsung ngasih pendapatnya. Halo teman-teman, ini tentang wilayah lain ya. Boleh nggak aku nambahin? Oke, Anki, silakan berpendapat. Oke, jadi gini. Sebentar, maaf. Waktu itu kan saya kuliah mata kuliahnya Pak Pengki, yaitu rekayasa hidrologi. Nah, di situ Pak Pengki ngejelasin detail topografi dari wilayah Jakarta sendiri. Bisa dilihat di sini, teman-teman, kalau daerah Jakarta Selatan, Jakarta Utara itu terletak di ketinggian paling rendah dan juga berbentuk cekungan. Sedangkan daerah lain seperti Bogor, Depok, juga Puncak ini berada jauh ketinggiannya di atas Jakarta. Nah, hal ini tuh menyebabkan curah hujan yang terjadi di Puncak Bogor, juga di Depok, airnya sendiri itu akan mengalir dan bermuara di Jakarta, begitu. Karena kan Jakarta berada di paling rendah, juga bentuknya cekungan, jadi memungkinkan Jakarta untuk mengalami tingginya genangan, gitu. Nah, terus juga saya melihat dari data Bapeda seperti ini, bentar ya, saya share screen. Nah, dikatakan di sini di data Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022, apa sih RPJMD itu? RPJMD itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, di sini ada data-datanya bahwa katanya dikatakan 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran. Jadi, wilayahnya itu datar gitu, sebagian besar. Nah, sekitar 0-3% wilayah Provinsi DKI Jakarta itu datar, sementara daerah hulu, di mana sungai-sungai yang bermuara di Provinsi DKI Jakarta itu, misalnya di Bogor, di Depok, nah itu tuh ketinggiannya 8-15%. Sedangkan tadi di wilayah Puncak, daerah Ciawi dan Puncak itu ketinggiannya lebih dari 15%. Nah, fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya. Hal ini dikarenakan tadi kemiringannya yang berada jauh di bawah Bogor, Depok, dan juga Ciawi Puncak gitu.
Nah, kemiringan LM pada ini Kota Jakarta ini sangat menyebabkan tingginya resiko banjir karena terjadinya genangan, dan kan tadi dikatakan sungai-sungai yang berada di Depok dan juga Jakarta itu bermuara di Jakarta. Nah, itu kan artinya air yang dari sana akan mengalir secara besar-besaran ke Jakarta. Makanya di Jakarta akan terjadi genangan yang sangat besar. Di daerah Jakarta itu pinggirnya itu berbatasan langsung dengan laut. Nah, itu akan menyebabkan meningkatnya potensi banjir rob dari laut sendiri. Itu mungkin teman-teman kalau menurut saya dari aspek wilayah. Terima kasih. Terima kasih Anki sudah memberikan pendapat mengenai pengaruh wilayah-wilayah lain terhadap banjir di DKI Jakarta. Nah, teman-teman ada yang mau nambahin atau punya pendapat sendiri, bisa langsung kita diskusiin aja sama-sama. Bisa langsung aja. Izin berpendapat boleh? Masuk nggak suaranya? Izin masuk. Kok nggak dibolehin masuk? Izin masuk. Iya. Iya. Aduh, ngakak. Ya boleh Dion. Ya boleh Dion, silakan. Thank you. Enggak mau nambahin yang Angki tadi, kan kata Angki kan kalau nggak salah tuh semua sungai yang dari Puncak, Bogor gitu-gitu kan bermuara di Jakarta kan ya. Nah, kebetulan saya daerah Bogor, guys. Nah, kalau misalnya menurut YouTube kok bisa, ini mah kan kemarin nonton YouTube ya, kebetulan channelnya bahas banjir, guys. Nah, di situ tuh ngasih tahu kalau misalnya sungai-sungai yang bermuara ke Jakarta itu ngebawa sedimen-sedimen dari daerah Bogor. Kayak misalnya sedimen, ini di sini ada orang Bogor nggak sih? Tahu nggak sih Mars Bogor tuh yang nyebutin ada Gunung Salak sama Pangrangon. Nah, dia tuh ngebawa sedimen dari gunung-gunung yang ada di sana, guys. Terus dibawa ke Jakarta. Nah, kalau dibawa ke Jakarta kan berarti nanti ada penumpukan sedimen ya. Nah, penumpukan sedimen di Sungai Jakarta ini bikin kapasitas sungainya tuh jadi mengecil kan. Nah, karena kapasitas sungainya mengecil, berarti kan nanti kalau misalnya ada air hujan tuh datang, kalau nggak air limbah dari daerah Jakarta yang sendiri itu masuk ke sungai tapi nggak sesuai dengan kapasitasnya, maka akan meluapkan. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya banjir, gitu guys. Thank you, makasih. Makasih, Dila. Oh iya, kayaknya akibat dari penumpukan sedimen itu, sungai-sungai di Jakarta juga mengalami pendangkalan mungkin ya. Jadi kapasitasnya tidak memenuhi gitu. Oke, terima kasih Gila sudah menambahkan pendapat dari Anki. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau nambahin atau ada yang mau menyanggah? Saya mau dong. Cek. Masuk Bang Al. Oke. Tadi Anki sempat nyinggung tentang sedimentasi. Ini. Oke, Bang Aldian mau nambahin sesuatu? Iya nih. Boleh ya? Silakan Bang. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, nah, Bang. Jadi kan tadi Anki sempat nyinggung tentang sedimentasi nih. Nah, teman-teman pasti gak kebayang gitu kalau tiba-tiba sungai mendangkalnya kayak gimana gitu loh. Nah, kalau saya punya ilustrasinya kayak gini nih. Nah, kan ini sungai ya. Kita lihatnya yang biru tua nih. Nah, biru tua. Ini muka air normal si sungai itu. Misalnya, ya kalian gimana sih kalau lihat sungai ngalir biasanya sebelum hujan atau memang lagi musim kemarau kan segini ya gitu. Nah, itu kalau terjadi banjir karena sedimentasi, nah si sungai itu ada penumpukan sedimen di sini. Jadi ada endapan tuh.
Nah, di sini kita coret aja. Nah, si sedimen ini bentuknya padat gitu. Jadilah yang tadinya biru tua ini segini dalamnya, nanti mulai jadi segini nih. Nah, si biru tua tuh. Sorry, gantilah warnanya. Nah, ginilah. Nah, tadinya yang dangkal, yang dalam jadi dangkal. Nah, pendangkalan itu maksudnya kayak gitu. Nanti ketika dihujani curah hujan yang tinggi, naik lagi, makin naik gitu. Itu yang maksudnya sedimentasi. Jadi kan sedimentasi ini kayak apa ya, penumpukan itulah sedimen, endapan-endapan gitu. Banyak faktornya gitu. Nah, teman-teman mikirnya emang nggak ada solusinya gitu buat apa namanya, buat sedimentasi ini? Ada. Sedimentasi itu bisa dicegah sama bangunan pengukur sedimen atau namanya check dam. Tulisannya gini nih. Nah, check dam. Nah, ini nih. Ini ini K ya, check dam. Nah, nanti di bangunan ini si sedimentasi itu kayak di filter gitu. Itu jadi bahan kajian juga sama orang IPB gitu. Di wilayah Citanduy. Kan ini kita di Tasik, Garut, Ciamis sama Banjar itu punya das ya, namanya das Citanduy. Kalau di Jakarta Bogor kan tadi Ciliwung ya. Kalau di kita itu namanya das Citanduy. Tulis lagi nih, takut salah. Citanduy. Nah, ini sekitaran Tasik Garut itu nama dasnya ini. Nah, itu juga sama jadi bahan kajian orang IPB buat bikin check dam. Oh, ternyata dengan dibangunnya check dam di daerah Citanduy itu bisa ngurangin sedimentasi yang dimaksud sama Anki tadi. Endapan-endapan itu nanti kalau pakai check dam itu nggak bakal sebanyak ini loh, nggak bakal se ekstrim ini. Jadi hilanglah si sedimen itu. Nggak hilang sih, nggak mungkin hilang karena ada aja dari erosi, dari mana lah. Sumbernya banyak kok. Ya namanya juga alam ya, kita nggak ada yang tahu loh alam sifat kerjanya kayak gimana. Tapi kita sebagai engineer, seorang teknik sipil harus tahu gitu loh. Jadi nggak semata-mata misalnya nih, emang sih sampah juga ngaruh ya buat apa nyumbat saluran. Contoh kan tadi sedimen nih, udah mau ditambah sedimen. Sampah plastik nih, misalnya sampah plastik yang galon lah, misalnya ini galon ya. Galon nambah lagi. Nah, itu juga salah satu faktor. Tapi yang emang jadi kajian itu kita bukan cara menghilangkan sampahnya loh, tapi gimana cara kita ngilangin sedimen-sedimen yang tadi dimaksud Anki gitu loh. Kalau masalah sampah kan nanti diatur juga sama orang teknik lingkungan. Nah, kita sebagai orang teknik sipil ya kajiannya kajian teknik sipil gitu. Itu sih yang saya pengen share sama teman-teman. Itu juga pengetahuan dari dosen gitu kan. Kalau emang teman-teman kurang sepakat, boleh kok disanggah atau gimana. Makasih. Bang Aldian, kalau boleh aku boleh nanya, Bang. Gimana? Kalau menurut Bang Aldian sendiri tadi kan katanya banyak ya upaya buat mengurangi pendangkalan, mengatasi pendangkalan. Nah, kalau misalnya kayak dikeruk gitu pakai alat berat gitu supaya si tanah-tanah yang sedimentasi di bawahnya itu berkurang, apa itu efektif gak sih? Terima kasih. Betul. Oke. Kalau pertanyaannya kayak gitu sebenarnya bisa dibilang efektif, cuman yang kita mah sistem berpikirnya kan gimana ya, lebih baik mencegah gitu ya daripada mengobati. Tapi kalau memang hal itu perlu untuk dikeruk itu pasti dikeruk, cuman kan emang biaya alat berat kan mahal ya. Kita nyewa alat berat gak kayak nyewa mobil gitu kan. Kalau mobil bisa per hari ya, kalau kan alat berat itu per jam hitungannya lumayan. Jadi kalau untuk proyek pengerukan aja pasti duitnya gede banget itu. Gitu. Emang sih kita tuh gimana mikir secara teknis sama secara sains gitu ya, secara engineering gitu. Wah, ini cocok nih, tapi nanti digabung lagi sama aspek politis kalau dari kata pemerintah tuh. Ah, enggak. Mas atau Mbak, ini mahal loh untuk biaya kayak gininya. Nah, kayak gitu susahnya main sama pemerintah atau kayak siapa ya? Petinggi-petinggi lah, petinggi daerah gitu. Pasti nantinya digabung sama aspek politis, belum lagi sama masyarakat ketika alat berat masuk ke wilayahnya, demo kan
susah. Itu sih yang kita sering lihat kan ya di TV, di berita-berita gitu. Alat berat masuk daerah, demo, dikiranya mau ngegusur kan atau gimana. Susah. Cuman ya itu dia, kalau kita emang mau ngebangun saluran atau mau emang kayak tadi tuh apa sih bahasan tentang normalisasi kolam retensi gitu. Nah, berarti itu emang perencanaannya dari awal gitu. Bukan kita nunggu dulu banjirnya atau bukan kita nunggu dulu sedimentasinya, tapi emang desain dari awal itu harusnya udah mencakup gitu. Mencakup semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Makanya kalau orang teknik sipil itu bikin bangunan ya, apapun itu, misalnya jalan, gedung, ini apa namanya, saluran, itu pasti ada umur rencananya gitu. 10 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang 100 tahun gitu. Nah, dari situ berangkatlah yang namanya apa sih, pencegahan yang dimaksud gitu loh. Makasih Bang Aldian. Oke. Oh, gimana nih? Izin bertanya dong buat Bang Aldian nih. Boleh. Tadi kan katanya buat atur sedimentasi itu pakai check dam ya. Nah, si sedimentasinya tuh kayak disaring gitu atau gimana? Intinya tuh konsep kerjanya tuh gimana? Oke. Bentar ya. Sorry. Ntar tadi koneksinya agak jelek ya. Jadi untuk masalah check dam ini, kan sistemnya mengendalikan sedimen ya. Kalau menghilangkan itu kan kayaknya kesannya terlalu apa ya, utopis lah gitu. Terlalu, kayak gimana ya, too good to be true lah. Tapi kalau sistematika dari bangunan pengendali sedimen ini kan kita bener sih kalau misalnya dibilang ngefilter gitu. Jadi si bangunan pengendali sedimen ini kan mirip bendungan. Cuman kalau bendungan kan emang khusus untuk air gitu ya, untuk ngebendung si air supaya bisa disalurkan ke irigasi atau untuk kebutuhan air. Tapi kalau check dam ini emang arahnya untuk sedimen. Jadi kan gimana ya? Kita tuh, sorry, saya share screen deh. Nih, saya share screen lagi ya. Nah, pengen di tempat yang kosong ada nggak? Nah, misalnya nih. Contoh ya, misalnya ini alirannya nih. Nah, saya coret-coret dulu. Nah, si check dam itu sebenarnya bentuknya bervariatif gitu teh. Nah, misalnya gini ya, saya gambar gitu. Nah, si check dam teh jadi ngehambat si sedimentasinya daerah sini gitu. Tapi si aliran airnya tetap maju gitu loh, tetap jalan gitu. Nah, itu perhitungannya ya banyak, ada ukuran batuannya, ada analisis hidrologinya gitu. Intinya si check dam ini hampir mirip lah sama ngefilter, cuman dia lebih ke nahan gitu. Kalau ngefilter kan berarti emang ada yang lolos gitu, walaupun sedikit gitu. Tapi kalau si check dam ini, kalau setahu saya, itu emang kayak nahan gitu. Tapi si aliran air itu tetap maju.
Dan bentuknya kalau nggak salah gini ya, misalnya ini si check damnya kayak gitu ya. Nah, ini aliran air, nah ada pipa-pipa gitu loh. Nah, pipa-pipa gitu, itu untuk si aliran airnya tetap jalan gitu. Tapi si sedimentasinya nanti berhenti di sini nih. Nah, kayak gitu. Coba kamu baca aja yang apa. Pokoknya banyak dijadiin skripsi kalau nggak salah si check dam ini. Gitu sih. Setahu saya ya. Tapi kalau ada yang teman-teman yang lebih tahu tentang check dam, silakan aja tambahin. Saya juga baru belajar check dam kemarin pas semester 5 kok. Jadi sempat agak lupa juga. Lumayan paham Bang Alian. Ya, makasih buat jawabannya. Sekarang udah kebayang. Oke. Sorry ya kalau emang kurang lengkap atau emang sayanya rada error. Sumpah lupa. Ya nggak apa-apa Bang, makasih banyak buat lagi-lagi kesekian kalinya ngasih insight baru buat kita semua. Dan kali ini mengenai sedimentasi. Nah, teman-teman semua, kalau ada yang mau nambahin lagi, bisa langsung aja ngomong. Ayo ngomong-ngomong, di sini kan banyak ya peserta ngopi yang dari angkatan 2020. Mana nih suaranya teman-teman 20? Ada pendapat atau ada tanggapankah mengenai pertanyaan kali ini? Baik, saya cukupkan saja untuk pertanyaan kali ini. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari jawaban dari pendapat teman-teman. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, topografi wilayah Jakarta adalah berupa cekungan. Lalu yang kedua, sedangkan topografi wilayah Depok dan Bogor lebih tinggi dibandingkan wilayah Jakarta, sehingga aliran air sungai dan Bogor membawa sedimen ke Jakarta, sehingga sungai-sungai di Jakarta mengalami pendangkalan. Nah, selanjutnya, lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan selanjutnya yaitu ketika memberikan kebijakan untuk mengatasi banjir, pasti pemerintah tuh mengalami kendala-kendala yang menghambat kebijakan tersebut. Nah, kira-kira apa aja ya kendala pemerintah daerah dalam mengendalikan banjir? Buat teman-teman yang mau jawab atau ngasih pendapat, boleh langsung jawab aja. Oke, di sini ada Anissa Tiana dari angkatan 2020. Akhirnya ada perwakilan dari angkatan 2020. Iya, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiana dari angkatan 2020. Izin berpendapat mengenai kendala pemerintah dalam menanggulangi banjir ya Teh. Nih saya boleh share screen nggak Teh? Boleh. Bentar. Di sini saya baca di jurnal yang dirilis oleh Bappenas.
di Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Direktorat Pengairan dan Irigasi mengenai kebijakan pemerintah dalam menanggulangi banjir. Nah, di sini juga memuat tentang kendala pemerintah juga, Teh. Nah, di sini ada pemerintah daerah mengendalikan banjir, banyak menemui kendala antara lain. Nah, yang pertama, kurangnya kepedulian masyarakat menjaga lingkungan, dan yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, kurangnya partisipasi masyarakat, bahkan cenderung tergantung pada bantuan pemerintah. Yang keempat, peraturan daerah masih sangat terbatas. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum, dan keenam, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, dan ketujuh, terbatasnya dana pemerintah. Jadi sebenarnya di kendala pemerintah tuh apa ya? Jadi ada dua faktor gitu, dari masyarakatnya juga, ya maupun dari internal dari pemerintahnya juga, Teh. Gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Anissa Tiana telah memberikan pendapatnya nih berdasarkan jurnal mengenai kendala-kendala pemerintah dalam menanggulangi banjir. Oke, teman-teman yang lain, ada lagi kah yang mau menyanggah atau berpendapat? Nggak ada lagi nih teman-teman yang mau ngasih pendapat atau mau menyanggah pendapatnya Anissa Tiana. Sepertinya nggak ada ya, jadi aku cukupin aja di pertanyaan ini. Jadi kesimpulannya adalah adalah sebagai berikut. 1, kurangnya kepedulian masyarakat menjaga lingkungan. 2, kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku dan menjaga kebersihan lingkungan. 3, kurangnya partisipasi masyarakat, bahkan cenderung tergantung pada bantuan pemerintah. 4, peraturan daerah masih sangat terbatas. 5, lemahnya penegakan hukum. 6, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah. 7, terbatasnya dana pemerintah. Nah, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Lalu kita langsung aja ke pertanyaan nomor 6. Sebenarnya agak jauh sih, kita bakalan ngulik-ngulik tentang Belanda nih. Jadi Belanda sama Jakarta itu punya sebuah kemiripan, yaitu wilayahnya sama-sama rawan banjir. Nah, apalagi kondisi geografis Belanda, 2/3-nya adalah daratan rendah di bawah permukaan laut. Hal tersebut menyebabkan wilayah Belanda sangat rawan banjir ketika musim penghujan dan ketika air laut pasang. Nah, kenapa sih Belanda tuh tidak banjir padahal daratannya ada di bawah permukaan air laut? Ada yang tahu nggak jawabannya? Buat teman-teman yang mau ngasih tahu pendapatnya, bisa langsung masuk aja. Izin masuk ya? Iya, silakan. Boleh sambil share screen kan? Boleh. Santai aja. Tadi kan pertanyaannya kenapa Belanda tuh nggak kebanjiran ya? Padahal saya baca tuh sekitar 20% negaranya tuh berada di bawah permukaan laut. Nah, kenapa Belanda nggak kebanjiran? Sebenarnya ceritanya tuh panjang. Bentar, saya screen dulu.
Nah, saya ngeliat di YouTube nih, di Real Engineering. Jadi sebenarnya kalian bisa tonton sendiri sih, soalnya agak lama juga. Nah, saat zaman dulu tuh Belanda tuh memang udah punya masalah banjir ini. Jadi si air laut tuh masuk ke daratan-daratannya. Dan kalau si Belanda tuh gak ditanganin ya, sampai sekarang, nanti si Belanda tuh bakal kayak gini. Nah, jadi airnya tuh bakal masuk gini. Jadi bakal lebih banyak daratan yang kena air, nanti jadinya jadi kayak rawa-rawa gitu. Nah, waktu dulu tuh Belanda tuh punya beberapa solusi. Saya ngebaginya di sini jadi 2 solusi, jadi solusi tradisional sama modern. Nah, kalau yang tradisional, mereka tuh punya kincir angin. Nah, kalian pasti mikir kincir angin itu kan buat pembangkit listrik tenaga air kan ya? Tapi Belanda tuh si listriknya tuh buat ngalirin air-air ke dataran yang lebih tinggi. Jadi air-air yang di dataran yang lebih rendah bisa kealirin ke yang lebih tinggi. Nah, terus mereka juga mengembangkan kanal-kanal supaya airnya tuh tersebar merata gitu. Jadi nggak numpuk di bagian yang dataran yang rendah doang. Jadi nggak banjir gitu. Terus solusinya tuh yang tradisional tuh ada ya yang tadi dari rawa ke dataran tinggi. Terus cerita ya, Belanda tuh kena badai tahun 1953 dan itu mengakibatkan ribuan korban jiwa. Saya tuh lihat di YouTube ini nih. Ini sama ini juga di Storyscope. Dan ini kalian bisa lihat sendiri sih, nanti saya kasih linknya kalau mau. Nah, pas mereka kena bencana itu tuh, pemerintah Belanda tuh mikir gimana caranya supaya pas badai datang, si air dari laut tuh nggak ke daratan gitu, jadi nggak menyebabkan banjir lagi. Terus pemerintah Belanda itu mengumpulkan beberapa insinyur-insinyur yang ahli dalam bidang air. Nah, terciptalah Project Delta Works di sini. Nah, Delta Works di sini sudah membuat banyak karya-karya ya bahasanya. Nah, di sini ada timeline-nya tuh. Kan tadi Belanda tuh kena bencana tuh 1953 ya. Nah, mereka tuh udah mulai ngebangun kayak ini namanya tuh. Poster saya juga ini bingung bacanya gimana soalnya bahasa Belanda ya. Pokoknya dia tuh sebagai flood barrier. Jadi sebagai penghadang kalau ada banjir. Terus kan misalkan ada ombak atau ada badai. Nah, si barrier-nya tuh bisa ditutup. Kan kalau lagi surut itu mereka buka. Nah, kalau pas lagi pasang kan level airnya tuh kan naik. Nah, mereka tuh bisa ditutup. Nah, jadi air dari laut tuh nggak masuk ke kawasan negaranya. Terus sebenarnya nggak cukup itu aja sih. Ada banyak teknologi yang lainnya. Karya-karya mereka. Di sini kan bisa lihat tuh nama-namanya. Saya juga kurang tahu cara bacanya gimana. Ada sampai terakhir tuh mereka tahun 97 tuh. Nah, itu solusi modern. Saya masukinnya sebagai solusi modern. Selain yang itu, oh iya, bentar. Nah, ini nih. Jadi si bendungan-bendungannya itu ada di beberapa lokasi ini. Kalian bisa lihat. Di sini kelihatan nggak? Nah, yang merah-merah itu kayak penghadang sama bendungan-bendungannya itu. Ada beberapa daerah di sini. Nah, kebayang kalau misalkan mereka gak bikin yang beginian, sekitar 20% atau mungkin lebih negara Belanda itu bakal tenggelam. Salah satunya Amsterdam dan Rotterdam. Nah, terus ada solusi modern yang lainnya. Konsepnya hampir sama kayak yang solusi tradisional tadi. Mengalirkan air yang dari
yang dari dataran rendah ke dataran yang lebih tinggi dan membuat kanal-kanal. Nah, si aliran airnya itu bukan lagi pakai kincir angin, tapi mereka pakai pompa air supaya lebih efektif dan lebih modern juga. Nah, terus solusi yang simpel juga ada bangunan terapung. Mereka membangun bangunan terapung di negaranya supaya ya kalian bisa bayangin kan kalau bangunan terapung tuh bisa lebih hemat tanah gitu kan. Dan itu juga menjadi daya tarik wisata juga. Dan juga mereka bikin ini yang unik nih. Nah, Velumir Aqueduct. Kalian udah pernah lihat mungkin ya. Jadi ini tuh jalan, tapi di atasnya tuh tempat ini apa air laut ngalir gitu buat kapal-kapal juga. Nah, menurut desainernya, menurut insinyur sama arsitek di sana, mereka tuh bikin kayak gitu supaya yang salah satunya kan mencegah banjir itu. Yang kedua, dengan adanya ide ini, itu bisa lebih menekan harga, jadi bisa lebih murah lah bahasanya. Seperti itu. Ya mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak pada Hilmi sudah menjelaskan dengan sangat detail. Makasih banyak. Nah, teman-teman ada yang mau ada yang ditanyakan atau mau berpendapat? Kayaknya udah cukup jelas banget ya penjelasan dari Hilmi. Jadi selanjutnya akan saya simpulkan. Jadi kesimpulan dari pertanyaan yang mengenai kenapa Belanda tidak banjir padahal daratannya lebih rendah dari permukaan air laut. Yang pertama, karena dibangunnya polder. Yang kedua, dibangun kanal-kanal. Yang ketiga, dibangun water bridge untuk menahan air laut. Lalu yang keempat, dibangun ocean dam. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, yang terakhir. Nah, setelah kita mendiskusikan dan merumuskan penyebab dari banjir di DKI Jakarta, sekarang saatnya pertanyaan apa solusi dari banjir di daerah DKI Jakarta? Oke, teman-teman bisa langsung aja menjawab. Baik, Ulia, silakan langsung masuk aja. Ya, gue ngomongnya dari sini, tapi share screen-nya dari Dila, boleh gak sih? Boleh. Santai-santai. Maklum, lu juga pakai HP. Share screen. Ini share screen. Bentar ya. Ini ada pencetannya. Mana ya? Bentar ya. Nih. Tadi sini adanya, coy. Apa? Di sebelah. Taruh. Sabar ya. Coba ya. Beneran. Kita keluarin dulu. Nih. Ya. Ini kelihatan begini berarti ya? Nora. Nih, guys. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah,
Jadi kan sebenarnya tadi penyebab banjir tuh ada yang namanya penurunan permukaan tanahnya yang di Jakarta ya. Bahkan ada clickbait yang Jakarta berapa tahun lagi tenggelam, ya kan? Nah, itu tuh karena penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi. Nah, salah satu solusinya itu, menurut artikel ini sih kan, tuh, belajar dari Tokyo atasi penurunan tanah di ibu kota. Nah, ini juga sempat disinggung juga waktu ngobrol sama Pak Pengki. Intinya sih solusi dari land subsidence ini tuh ya intinya pemompaan air tanahnya itu nggak usah diambilin terus sih. Jadi air tanah yang ada di tanah tuh ya tetap ada gitu kan. Sementara sekarang tuh air tanah terus diambilin sehingga rongga-rongga tanahnya kosong, terus terjadi pemadatan, terus terjadinya penurunan permukaan tanah. Nah, itu kan yang nyebabin luas daerah tangkapan banjirnya makin banyak ya. Nah, ini tuh dia juga di Tokyo tuh akhirnya nerapin larangan untuk mengambil air tanah gitu loh. Dan dampaknya setelah 20 tahun, Tokyo ini juga nggak turun gitu permukaan tanahnya. Nah, sebenarnya juga bisa diterapin di Jakarta mungkin ya. Dan kata Pak Pengki juga bisa, cuman emang dalam waktu yang lama. Tokyo aja sekitar 20 tahunan di sini, 20 tahunan di sini. Itu sih paling solusinya. Makasih Reni. Uya boleh nanggepin nggak? Apa, Neng? Mana ya? Tadi kan kata Uya gara-gara air gak diserap ke tanah, jadi tanahnya itu rongga-rongganya menutup, terus jadi ada penurunan muka tanah. Kalau begitu solusinya bisa juga konservasi air gak sih? Soalnya kan konservasi air sendiri tujuannya untuk memasukkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Nah, misalnya dengan adanya pembangunan sumur-sumur resapan. Nah, dengan adanya sumur resapan tersebut, air yang jatuh tuh bisa diserap langsung ke tanah. Itu bisa nggak sih jadi solusi? Teman-teman atau Uya mungkin mau nanggepin? Bisa, jadi kan tadi sebenarnya tujuan dari larangan ngambil air tanah juga biar nggak kosong kan. Nah, sedangkan konservasi air itu biar ngisi juga. Nah, itu sebenarnya bisa saling diterapkan sih antara larangan sama konservasi air tadi. Mantep, Cangki. Gue paling terakhir. Tadi gue masih raise hand aja. Makasih. Terima kasih Uya dan Anki. Yang lain, gimana yang lain? Ada yang mau nambahin lagi? Ya, saya mau nambahin ya. Tadi kan Anki bilang ya kan supaya ini air muka tanah tuh jadi nggak turun tuh kan ya air tuh ya pemasukan air ke dalam tanah berarti kan ya tadi gitu kan benar? Iya benar. Nah, pemasukan airnya tuh secara terbatas atau bebas gitu? Saya mau nanya dulu bentar. Bebas, kayak sebanyak-banyaknya gitu diserap. Kalau menurut saya itu saya setuju sih kalau terlalu ya kalau bebas secara besar-besaran kayak gitu. Kenapa? Karena menurut yang saya baca ya, kalau kan si tanah itu punya storativitas ya. Nah kalau terlalu banyak air yang masuk ke dalam tanah, nanti si tanah itu bakal jadi jenuh. Jadi si tanah tuh nggak bisa ngalirin air lagi. Jadi nanti dampaknya apa? Nanti kalau ada gempa, si tanah tuh bakal jadi likuifaksi, bakal terjadi likuifaksi gitu. Kayak benar yang di Palu kemarin yang Donggala juga. Nah jadi bangunan-bangunan yang di atas tanah tuh bakal jadi tenggelam gitu ke dalam tanah. Nah jadi menurut saya tuh harusnya si pemasukan airnya tuh nggak secara masif besar-besaran gitu. Jadi harus dikontrol juga, harus ada batas-batasnya. Ya, cukup sih menurut saya. Oh iya juga ya, kalau misalnya terlalu berlebihan bakal jadi ada kemungkinan terjadi likuifaksi. Oh iya, aku juga baca jurnal
di jurnal itu tuh kayaknya bisa apa ya, mengurangi resiko adanya likuifaksi. Di jurnal itu tuh, bentar ya, share screen. Nah, di jurnal ini tuh disebutkan solusi banjir itu ada pemanfaatan riparian. Nah, kayaknya bisa jadi mengurangi banget sih ke resiko yang tadi kata Hilmi. Soalnya riparian itu di sini dijelaskan adalah zona peralihan antara sungai dan daratan yang dimanfaatkan untuk tanaman di tepi sungai. Manfaatnya adalah mengurangi banjir, mengurangi sedimen terlalut, dan meningkatkan kualitas air dan memberikan manfaat secara ekologis juga secara ekonomi. Nah, maksud aku tuh menjelaskan ini kenapa? Karena mungkin dengan adanya pemanfaatan riparian ini, air yang tadi kata aku seharusnya diserap sebanyak-banyaknya bisa jadi terbagi dua gitu. Nggak semuanya diserap sama tanah, tapi dimanfaatkan juga oleh tanaman gitu. Jadi diserap juga oleh tanaman. Jadi tidak berlebihan mungkin nanti jatuhnya. Begitu mungkin teman-teman kalau dari aku. Makasih banyak Anki, Hilmi, dan Ulia telah memberikan pendapat dari pertanyaan kita yang terakhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk solusi dari banjir adalah yang pertama pelarangan pengambilan air tanah secara masif, yang kedua melakukan konservasi air dengan perhitungan agar tidak berlebihan atau tidak terjadi likuifaksi, dan yang terakhir ada pemanfaatan riparian. Dikarenakan waktu sudah mepet maghrib dan pertanyaan-pertanyaan juga udah habis nih didiskusikan. Makasih banyak teman-teman. Mungkin lain kali bakalan ada acara ngopi lagi yang bisa diikuti. Terus jangan lupa juga untuk mengisi link feedback daftar. Sebentar ya, di-share dulu linknya. Dokumentasi katanya. Oh iya. Oh ya, sebelumnya dokumentasi dulu ya teman-teman. Teman-teman semua mohon menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. On cameo. Ren berhitung, Ren. Bentar. Udah belum cantik? Kita foto. Ayo kita foto ganteng cantik berenang. Gue gak dimiliki. Makasih teman-teman yang udah menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Udah gua ambil. Udah. Ayo kita tag yuk. 1, 2 gitu. Reni, ayo Reni. 1, 2, 3. Dengan ada kumis saya terlihat tua. 1. Teman-teman nyalakan kameranya. Pose yuk. 1, 3. Ya abangnya aib bang. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nyalain kamera. Linknya akan disebar terlebih dahulu sebentar ya. Link absensi boy. Tunggu sebentar ya. Disebar dulu link feedbacknya.
teman-teman yang udah ngikutin acara ngopi, mohon diisi ya link feedback dan daftar hadirnya. Makasih banyak udah ngikutin acara ngopi ini dengan baik. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dan jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Terima kasih banyak. Saya Reni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam. Panitia, thank you. Sama-sama. Makasih semuanya. Gempi, gak jelas, Gempi. Makasih, Ul. Gue udah kayak bidadari belum? Bidadari. Lalu, Cok. Itu punya gua, Cuk, lu bawa. Gue balikin nih. Sorry. Ini. Gempi pakai masker lagi dong, Gempi. Cantik. Abang. Ya, sepi guys. Yeay, berhasil. Yeay, Bang. Minta kayu. Minta kayu. Seneng banget. Minta kayu. Makasih banyak ya. Takut terpesona. Ditaruh di mana aja, Bang? Dia punya tugas belum enggak. Jangan lupa di-share fotonya. Punya tugas lu enggak? Oke. Kan udah nyenem. Iya, tugas kampus. Ais. Oh iya. Kaget aja. Oh ya, gue masih nge-record. Astagfirullah.